Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak buat Alhamdulillah, presentasi. alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi rasulil jamain amma ba'd. Yang terhormat Ibu dosen yang mengajar mata kuliah kewarganegaraan dan teman-teman yang sedang berbahagia. Kami dari kelompok 3 dengan anggota Siti Aisyah dengan NIM G1D2 22066. Selanjutnya yaitu Yesi Ardela dengan NIM Ardi. G1D1D22188. Selanjutnya yaitu saya sendiri Muhammad Fatul Rozi dengan NIM Fatul. G1D1D22133. Selanjutnya yaitu Sakia Putri Saldev dengan NIM G1D1222208. Di sini kami akan membahas tentang kewarganegaraan. Yang pertama yaitu apakah ada jaminan bahwa negara Indonesia mendapat eksis untuk 100 tahun lagi atau 50 tahun lagi atau 20 tahun lagi, atau bagaimana cara PPKN menghadapi tentang tantangan masa depan yang tidak menentu atau tidak ada pastinya. Menurut pendapat kelompok kami yaitu nasib sebuah bangsa tidak ditentukan oleh bangsa lain, melainkan sangat tergantung pada kemampuan bangsa sendiri. Apakah Indonesia akan berjaya menjadi negara yang adil dan makmur di masa depan? Indonesia akan menjadi bangsa yang bermartabat dan dihormati oleh bangsa lain. Semuanya akan tergantung pada bangsa Indonesia itu sendiri. Demikian pula untuk masa depan PKN sangat ditentukan oleh eksistensi konstitusi negara dan bangsa Indonesia. PKN akan sangat dipengaruhi oleh konstitusi yang berlaku dan perkembangan tuntunan kemajuan bangsa. Bahkan yang lebih penting lagi akan sangat ditentukan oleh pelaksanaan kontribusi yang berlaku. Selanjutnya Siti Aisyah. Oke, pertanyaan kedua. Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi dalam kehidupan bangsa Indonesia pada 10, 30, atau 100 tahun yang akan datang? Apakah Anda berpikir bahwa kondisi bangsa masa depan akan sama saja dengan kondisi bangsa saat ini? Pertanyaan ini memerlukan jawaban analitis tentang kehidupan bangsa pada masa lampau dan kondisi bangsa saat ini. Dapatkah Anda mengidentifikasi kondisi bangsa Indonesia pada 100 tahun, pada 10 tahun, 30 tahun, dan 100 tahun yang lalu? Coba Anda bandingkan indikator-indikator berupa fakta, peristiwa yang terjadi, kemudian bandingkan dengan kondisi saat ini. Apa yang berubah pada pendidikan kewarganegaraan? Adakah hal-hal yang sama, identik, berupa fakta dan peristiwa masa lalu dengan kehidupan yang terjadi saat ini? Anda masukkan indikator-indikator berupa fakta peristiwa yang terjadi dalam pendidikan kewarganegaraan. Menurut pendapat kelompok kami, jawabannya 1. Pendidikan kewarganegaraan secara etimologi berasal dari kata pendidikan dan kata kewarganegaraan. Pendidikan berarti usaha, sadar, dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara efektif mengembangkan potensi dirinya. Sedangkan kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. 2. Pendidikan kewarganegaraan secara yuridis dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Yang ketiga, pendidikan kewarganegaraan secara terminologis, yaitu program pendidikan yang berintikan demokrasi politik, diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua. Semua hal tersebut diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, negara perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan sebab setiap generasi adalah orang baru yang mendapatkan pengetahuan.
sikap atau nilai dan keterampilan agar mampu mengembangkan warga negara yang memiliki watak atau karakter yang baik dan cerdas, smart and good citizen, untuk hidup dan kehidupan bermasyarakat. Yang kelima, secara historis, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia awalnya diselenggarakan oleh organisasi pergerakan yang bertujuan untuk membangun rasa dan cita-cita bangsa Indonesia merdeka. 6. Secara sosiologis, pendidikan kewarganegaraan Indonesia dilakukan pada tataran sosial kultural oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yesi. Selanjutnya yang ketujuh, secara politis pendidikan kewarganegaraan Indonesia lahir karena tuntutan konstitusi atau undang-undang dasar dan sejumlah kebijakan pemerintah yang berkuasa sesuai dengan masanya. Selanjutnya yang kedelapan, pendidikan kewarganegaraan senantiasa menghadapi dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan serta tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kesembilan, pendidikan kewarganegaraan Indonesia untuk masa depan sangat ditentukan oleh sudut pandang hidup bangsa Indonesia, eksistensi konstitusi negara, dan tuntutan-tuntutan dinamika perkembangan bangsa Indonesia. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, pernahkah Anda memprediksi apa yang akan terjadi dengan negara-negara bangsa Indonesia pada tahun 2045, yakni Indonesia Generasi Emas? Pada tahun 2045, bangsa Indonesia akan memperingati 100 tahun Indonesia Merdeka. Bagaimana nasib bangsa Indonesia pada 100 tahun Indonesia Merdeka? Berdasarkan hasil analisis ahli ekonomi yang diterbitkan oleh Kemendikbud 2013, bangsa Indonesia akan mendapat bonus demografi sebagai modal Indonesia pada tahun 2045. Indonesia pada tahun 2030 sampai tahun 2045 akan mempunyai usia produktif, yaitu 15 sampai 64 tahun yang berlimpah. Inilah yang dimaksud sebagai bonus demografi. Bonus demografi ini adalah peluang yang harus ditangkap dan bangsa Indonesia perlu mempersiapkan untuk mewujudkannya. Usia produktif akan mampu berproduksi secara optimal apabila dipersiapkan dengan baik dan benar. Tentunya dengan cara yang paling strategis, yaitu melalui pendidikan, termasuk pendidikan kewarganegaraan. 2045, apa tuntutan, kebutuhan, dan tantangan yang dihadapi oleh negara dan bangsa Indonesia? Benarkah hal ini akan terkait dengan masalah kewarganegaraan dan berdampak pada kewajiban dan hak warga negara? Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Syakia Putri Saldev. Kepada Syakia, dipersilakan. Oke, selanjutnya jawaban. Jadi, apa yang bakal terjadi pada 2045? Diprediksi robot dan rekayasa teknologi akan mengubah dunia industri masa depan. Pesawat tanpa awak atau drone akan melanjutkan lompatan mereka dari sebelumnya yang masuk kategori perangkat militer, jadi kian merajai di pasar teknologi sipil. Sementara mobil pintar yang bisa mengemudi sendiri atau self-driving akan membuat manusia lebih leluasa melakukan mobilisasi. Pada tahun 2045, bangsa Indonesia akan memperingati 100 tahun Indonesia Merdeka. Bagaimana nasib bangsa Indonesia pada 100 tahun Indonesia Merdeka? Berdasarkan hasil analisis ahli ekonomi yang diterbitkan oleh Kemendikbud tahun 2013, bangsa Indonesia akan mendapatkan bonus demografi atau demografi bonus sebagai modal Indonesia pada tahun 2045. Indonesia pada tahun 2030 sampai 2045 akan mempunyai usia produktif yakni 15 sampai 64 tahun yang berlimpah. Inilah yang dimaksud bonus demografi. Bonus demografi ini adalah peluang yang harus ditangkap dan bangsa Indonesia perlu mempersiapkan untuk mewujudkannya. Usia produktif akan mampu berproduksi secara optimal apabila dipersiapkan dengan baik dan benar. Tentunya, cara yang paling strategis adalah melalui pendidikan, termasuk pendidikan kewarganegaraan. Oke, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Bila ada kebenaran, hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.